Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Oktavia Dwi Putri dengan NIM 3512155, kelas 1C, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pemburuhan dan ketenagakerjaan. Definisi hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi, baik barang maupun jasa di perusahaan. Hubungan industrial mengambil istilah dari labor relation atau hubungan perburuhan. Awalnya, istilah ini meliputi hubungan perburuhan, membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan pekerja, buruh, dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan zaman, bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha menyangkut aspek yang sangat luas. Menurut Abdul Hakim tahun 2009 menyampaikan bahwa hubungan industrial tidak terbatas hanya pada hubungan antara pekerja, buruh, dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan oleh pemerintah. Selanjutnya, tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Ada 3 unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Yang ketiga, mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan oleh pengusaha tidak perlu digunakan untuk memaksa kehendak masing-masing, karena perselisihan yang terjadi telah didapatkan dan diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan atau hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak. Sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian, maka akan lahir perikatan. Dengan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja, inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Pasal 1 Angka 15 UUK. Sedangkan hubungan bisnis adalah hubungan yang didasarkan pada hubungan kemitraan atau hubungan kependataan. Selanjutnya, peran-peran dalam hubungan industrial. Peran-peran dalam hubungan industrial dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran pemerintah dibagi menjadi 4. Yang pertama, menetapkan kebijakan. Yang kedua, memberikan pelayanan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan. Yang keempat, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya, yang kedua, peran pekerja atau serikat pekerja. Yang pertama, menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban. Yang kedua, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan keahlian. Yang kelima, ikut memajukan perusahaan. Dan yang terakhir,
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang ketiga, peran organisasi pengusaha. Yang pertama, menciptakan kemitraan. Yang kedua, mengembangkan usaha. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya, Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlaku perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan undang-undang. Masa berlaku PKB. Yang pertama, masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Yang kedua, perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesempatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, perundingan perbuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Yang keempat, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari pendatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang pertama, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak, baik di dalam ataupun di luar negeri. Pasal 31. Yang kedua, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 tahun setengah bulan sebelumnya saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 82. Yang ketiga, setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, moral dan kesusilaan. Yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86. Yang keempat, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88. Yang kelima, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 99. Yang keenam, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 104. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat
pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pasal 140. Yang kedelapan, apabila terjadi PHK, pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Pasal 163. Selanjutnya, hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan denda. Pasal 52 ayat 1. Yang kedua, tuntunan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Pasal 96. Yang ketiga, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain melalui pekerjaan pemborongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 64. Yang keempat, setiap pemberian kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib meminta izin tertulis dari materai atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 42 ayat 1. Yang kelima, tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing yang lainnya. Pasal 42 ayat 6. Yang terakhir, penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagai atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal 146. Selanjutnya, permasalahan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat. Pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan, kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Permasalahan hubungan industrial dibagi menjadi 3. Yang pertama, mogok kerja. Yang kedua, penutupan perusahaan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat dan pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakibatan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pasal 150. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian PHI. Yang pertama, mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota, diatur dalam pasal 8-6
Undang-Undang PPHI. Mediator harus mengusahakan agar tercapai kesempatan di antara pihak yang berselisih. Jika terwujud, maka kesempatan perdamaian itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Mediator itu mendatangani perjanjian itu sebagai sanksi, lalu perjanjian tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PPHI. Yang terakhir, PHK. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah dianjurkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja atau buruh mendirikan atau menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesempatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedelapan, pekerja atau buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tidak pidana kejahatan. Yang kesembilan, karena perbedaan paham antara agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum tentu dapat dipastikan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.